Di bawah perintah Huliena, pasukan Kekaisaran Roh di Jialing Pass dengan cepat bergerak. Pada saat-saat seperti ini, bahkan jika perwira berpangkat itu sedikit membenci para Master Roh Balai Roh, mereka masih mengerti bahwa jika mereka tidak bekerja sama dengan satu tujuan sekarang, dan jika tentara Kekaisaran Surga Dou menerobos jalur Jialing, konsekuensinya akan sulit dibayangkan. Terutama mereka yang berasal dari kerajaan dan kadipaten yang awalnya merupakan bagian dari Heaven Dou Empire mengerti apa yang akan mereka hadapi. Pengkhianatan mereka dalam bergabung dengan Kekaisaran Roh memisahkan mereka dari Kekaisaran Surga Dou seperti api dan air. Huliena bersandar di dinding, menatap tajam ke sisi lain, seolah mencari sesuatu. Perasaan kompleks melintas di matanya, tetapi segera berubah menjadi tekad. Dia jelas mengerti bahwa dia benar-benar tidak bisa ragu pada saat-saat seperti ini. Tentara Kekaisaran Heaven Dou mendorong sepanjang jalan ke-20 li dari Jialing Pass sebelum berhenti. Formasi kali ini sangat berbeda. Kavaleri ringan masih berada di sisi. Semua panah kebusur, diam-diam menunggu. Tetapi barisan depan pusat telah berubah menjadi legiun yang sebagian besar terdiri dari infanteri berat, mendorong semua jenis peralatan pengepungan. Kavaleri berat tidak berada di posisi tengah. Di tengah adalah infanteri biasa, infanteri berat di sisi mereka. Di belakang datang legiun Master Roh Kekaisaran Dou Surga dan tentara Tang. Kavaleri berat berada paling jauh di belakang seluruh formasi tentara Kekaisaran Surga Dou. Niat membunuh dingin yang menggigit melompat ke Jialing Pass. Dipimpin oleh Tang San, Shrek Seven Devils, Grandmaster, Flender, Liu Erlong, Sword Douluo, Bone Douluo, Master Sekolah Seven Treasure Glazeti Lening Fengzi, Poison Douluo, serta Master Tang Sek Strengthhold Titan dan Defense Hall Master Niu Gao semua berdiri di depan tentara bukannya dengan Legiun Master Roh pihak mereka. Dan posisi Legiun Master Roh malah diperintahkan oleh Kaisar Langit Dou Suebeng serta Kepala Komandan Marshal Gelong. Tang San tidak diragukan lagi adalah pusat dari semua orang ini. Meskipun seago trident yang dia pegang masih gelap, itu sudah menjadi merek dagang Tang San. Kedatangannya membuat kekuatan Heaven Dou Imperial Army meningkat dengan cepat, mata setiap prajurit yang memandang Tang San dipenuhi dengan cahaya yang bersemangat. Sepertinya perang ini tidak mungkin hilang selama Tang San ada di sini. Formasi pertempuran diatur, pasukan kedua belah pihak saling menatap. Tang San sendiri perlahan meninggalkan formasi, mengangkat seago trident di atas kepalanya. Sinar cahaya keemasan yang dalam tiba-tiba melesat keluar dari dahinya seperti kilat, mengenai hati seagot. Seketika, setiap baris seagot trident tampak hidup, cahaya keemasan berkeliaran, menembak ke langit, seolah-olah itu telah menjadi pusat dari seluruh medan perang. Kehadiran ilahi yang intens membuat Tang San benar-benar emas. Gelombang energi yang intens itu sepertinya menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Heave Do kemenangan pasti. Tang San berteriak keras. Apa yang membuat semua pejabat Kekaisaran Roh di dinding jalur Jialing menjadi pucat adalah bahwa suara Tang San benar-benar menempuh jarak 20 li ke jalur Jialing, dan pada saat yang sama juga menyebar luas di antara jutaan pria Kekaisaran Surga Dou. Surga, Dou, pasti, kemenangan, Raja, Lan, Hao, pasti, kemenangan. Gemuruh. Heaven Dou Imperial maju satu langkah dengan setiap kata, para prajurit terus-menerus mengulangi nyanyian yang sama. Tentara sekali lagi maju, sikap mereka yang mengesankan sedikit meningkat dengan setiap kata. Keributan yang menakutkan itu mengalahkan Jialing Pass dengan tekanan yang hampir nyata. Apalagi para pembela Jialing Pass, bahkan 5 gelar Douluo yang mengikuti Huliena berubah ekspresi. Dalam pertempuran hari itu, Tang San telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi mereka. Bibi Dong jelas lebih kuat darinya, tapi masih kalah. Kekuatan seago trident yang menghancurkan tembok dengan satu serangan telah meninggalkan kesan yang lebih tak terhapuskan dengan setiap warga Kekaisaran Roh di sini. Tang San tiba-tiba bergerak. Dengan cahaya keemasan mengalir dari seago trident, dia berlari menuju Jialing Pass seperti meteor emas. Pada saat yang sama, kekuatan Heaven Dou Empire yang sebelumnya mengikutinya juga semua bergerak, mengikuti di belakangnya. Bergerak cepat, mereka sudah benar-benar meninggalkan pasukan mereka jauh di belakang dalam sekejap mata. Dengan setidaknya kekuatan level Spirit Douluo semua berlari habis-habisan, 20 li berlalu dalam sekejap. Segera mereka sudah semakin dekat dan dekat dengan Jialing Pass. Gadis suci, apa yang harus kita lakukan? Menyaksikan seago trident semakin dekat, suasana di dinding Jialing Pass dengan cepat berubah panik. Orang-orang ini sudah memiliki ketakutan bawaan terhadap Tang San. Sekali lagi melihat sosok yang familiar itu, Huliena dengan lembut menggigit bagian atas lidahnya, menggunakan rasa sakit untuk mengerem dari suasana hati yang sangat tidak biasa itu.
Dia dengan dingin menyaksikan kekuatan andalan kekaisaran roh ini di sebelahnya. Dalam keadaan ini, tidak diragukan lagi tanggung jawab judul Douluo ini untuk memimpin sebagian dari Master Roh terkuat Legiun Master Roh untuk menembak orang-orang Tangsan. Tapi para Master Roh ini tidak memiliki semangat juang, menyuruh mereka melakukan serangan mendadak untuk bertemu langsung dengan musuh sekarang jelas bukan rencana yang baik. Huliena bukan Bibi Dong. Dia tidak memiliki kekuatan Bibi Dong, apalagi strategi dan otoritas Bibi Dong yang kuat. Judul Douluo ini semuanya adalah penatua Spirit Hall, dan dia tidak bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Akibatnya, Huliena hanya bisa puas dengan yang terbaik kedua, merendahkan suaranya. Diam-diam amati situasinya, bersiaplah untuk memblokir mereka kapan saja. Mereka benar-benar tidak bisa dibiarkan menembus dinding. Ya, mendengar apa yang dikatakan Huliena, para Master Roh tingkat tinggi di dinding jelas-jelas menghela nafas lega. Huliena memandang Tangsan yang jauh yang sekarang sudah mendekati parit, berpikir dalam hati, "Oh Tangsan, apa yang kamu coba lakukan? Apa tujuan Anda dalam menagih dengan begitu sedikit orang?" Dia sangat memahami Tangsan. Dengan kecerdasan Tangsan, dia jelas tidak akan menembak tanpa gol. Masuk begitu dalam dengan segelintir orang, dia pasti punya beberapa rencana penting. Huliena telah melihat Tangsan, dan dengan mata setan ungu dia secara alami juga melihatnya. Tangsan tentu saja tidak akan begitu berkonflik seperti Huliena. Baginya, bahkan jika dia menghargai Huliena, Spirit Hall masih merupakan musuh mutlaknya. Kebencian antara kedua belah pihak benar-benar jauh, terlalu dalam. Selain memusnahkan musuh, tidak ada kesempatan untuk mediasi. Ketika masih ada satu li ke Jialing Pass, yang sudah berada dalam jangkauan benteng pertahanan, Tangsan tiba-tiba berhenti. Cahaya keemasan yang berputar di sekelilingnya langsung menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama roh kaisar perak birunya juga dilepaskan. 9 cincin roh hitam dan merah tersusun rapi di sekelilingnya, dan pada saat ini juga 5 sinar cahaya kuat ditembakkan ke arahnya dari belakang, masing-masing mewakili peningkatan kekuatan, peningkatan kelincahan, peningkatan kekuatan roh, peningkatan serangan, serta atribut. Meningkatkan, semua menerangi Tangsan dari pagoda ubin 9 harta karuning rongrong. Ujung kaki kirinya menyentuh tanah. Gelombang energi yang kuat meledak dari bawah kaki kirinya, dan tanah di sekitar kakinya retak secara bersamaan dalam diameter 30 meter, mengungkapkan kekuatan menakutkan dari langkah Tangsan. Dia langsung memutar kaki kiri itu, benar-benar menjulurkan tangan kanannya yang memegang seagot trident. Otot dan urat meregang sampai batas, seolah-olah dia menggambar busur raksasa seperti bulan purnama. Cahaya keemasan menyala, dan seagot trident melesat seperti lembing. Begitu alat ilahi sejati yang diwarnai emas itu meninggalkan tangannya, Huliena di atas dinding berubah ekspresi. Cahaya keemasan melintas dan menghilang, ledakan besar, dan menghantam salah satu gerbang Jialing Pass. Terakhir kali ketika seagot trident terbang dengan Golden Thirteen Halberds, One Goes Without Return, ia sudah kehilangan keunggulannya saat mengenai Jialing Pass setelah pertama kali mengenai Bibi Dong. Tapi kali ini, meskipun Tangsan tidak menggunakan kemampuan ilahi One Goes Without Return, dengan kekuatan fisiknya ditambah kekuatan roh peringkat 93 serta bobot 108.000 jin milik seagot trident, serangan kekuatan sudah melampaui apapun. Di bawah peringkat 95 kemampuan roh serangan langsung ke 9 judul Douluo. Terutama dalam hal kekuatan, bahkan kemampuan roh terkuat Bibi Dong tidak dapat dibandingkan. Gerbang Jialing Pass bukanlah tembok, dan di tengah ledakan keras, itu berubah menjadi awan serpihan yang tak terhitung jumlahnya dalam ledakan mengerikan itu. Salah satu dari 4 gerbang sudah benar-benar hancur. Menjaga di belakang gerbang, setidaknya 100 tentara tewas tanpa meninggalkan mayat utuh dari serpihan terbang. Bahkan hal-hal yang lebih menakutkan masih tersimpan. Tangsan berputar di udara, cahaya yang kuat di tangannya. Emas dalam cahaya putih itu memancarkan daya tarik yang sangat besar. Seagot trident tidak menembus terlalu dalam ketika menghancurkan gerbang, dan ditarik paksa ke belakang, memotong busur di udara saat ditarik oleh pusaran air seperti energi di tangan Tangsan. Setelah menguasai keterampilan rahasia sekte Tang mengontrol kren menangkap naga, ini adalah pertama kalinya Tangsan menggunakannya dengan kekuatan penuh. Seagot trident terlempar ke udara dan berputar bersama dengan rotasi cepat Tangsan. Setelah berputar dalam lingkaran dengan Tangsan di tengah, sekali lagi terbang menuju Jialing Pass. Cepat, semua balistae, fokuskan tembakan, hentikan dia. Di dinding, Huliena berteriak keras. Meskipun dinding jalur Jialing terlalu stabil untuk diguncang oleh satu gerbang yang rusak, Huliena sekarang mengerti apa yang dilakukan Tangsan. Dia segera memerintahkan balistae untuk menembak, dan secara bersamaan melihat 5 judul Douluo di sebelahnya,
Sesepuh memimpin 100 Master Roh Kekaisaran di atas tingkat Spirit Sage untuk menyerang, dia harus segera dihentikan. 5 judul Douluo saling memandang, tetapi tidak ada yang bergerak. Ketika mereka sekali lagi melihat kekuatan Seagot Trident, mereka benar-benar tidak ingin melawan Tang San. Kalian semua, Huliena memelototi mereka. Bahkan jika dia sudah menduga bahwa para tetua ini tidak akan mengikuti perintahnya sepenuhnya, ketika itu benar-benar terjadi, itu masih membuatnya marah. Blowfish Douluo mengerutkan kening. Gadis suci, lebih baik kita mengandalkan pertahanan tembok. Kami memiliki Legiun Malaikat dan Legiun Naga Suci di dalamnya. Bahkan jika Tang San mendobrak gerbang, kami tidak khawatir mereka akan menyerang di dalam. Sebaliknya, itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi mereka. Satu baut panah raksasa tajam demi satu terbang dari dinding. Semua menargetkan Tang San, suara siulan mereka menusuk jiwa. Sayangnya, mereka tidak cukup untuk memblokir Tang San. Lampu warna-warni terus menyala di sebelah Tang San, rekan-rekannya sudah menggunakan segala macam kemampuan roh untuk membelanya. Sebelum spirit Douluo ini dan kekuatan tingkat yang lebih tinggi, balista bukanlah ancaman. Tidak ada satu baut pun yang bisa mendekat dalam jarak 50 meter dari Tang San sebelum mereka dicegat oleh kemampuan roh. Boom! Tepat pada saat ini, suara buruk kedua bergema. Gerbang lain rusak. Tang San pada dasarnya tidak berhenti, dan begitu suara keras keempat bergema di medan perang, 4 gerbang besar Jialing Pass benar-benar berubah menjadi serpihan. Saat Tang San menyelesaikan 4 serangan berturut-turut dan sekali lagi memegang Seagot Trident, dia tidak bisa menahan napas. Tetapi kemampuan pemulihan yang kuat dari keterampilan surga misterius juga dengan cepat memulihkan kekuatan rohnya yang dihabiskan seperti yang dia lakukan. Jembatan gantung Jialing Pass tidak berada di depan gerbang, melainkan di samping. Perintah Hulien sebelumnya telah dilaksanakan, dan keempat jembatan gantung raksasa dihancurkan. Dengan anggukan Suebeng, Marshal Gelong mengangkat pedang panjangnya, menurunkan perintah untuk menyerang. Pasukan tentara pusat bahkan tidak mendorong peralatan pengepungan, malah langsung menyerang ke arah Jialing Pass. Setidaknya 200.000 tentara dilemparkan ke gelombang pertama, menyerang terjauh di depan. Setiap orang membawa papan kayu selebar 1 meter dan panjang 1,5 meter di punggung mereka, siap untuk penggunaan yang tidak diketahui. Legiun Master Roh dan tentara Tang juga kemudian bergerak, dengan cepat mendekati jalur Jialing. Melihat jembatan gantung hancur, Tang San tidak bisa menahan senyum dingin dari sudut mulutnya. Mereka tentu saja mengharapkan sesuatu seperti ini, dan tentu saja juga memiliki cara untuk menghadapinya. Pedang senior Douluo, pindah. Chen Xin berteriak keras, pedang 7 pembunuh menyerang. Bintang hitam ke-9-nya bersinar dengan cahaya saat pedang 7 pembunuh bangkit melawan angin, langsung berubah menjadi pedang besar, memenuhi langit dan jatuh. Itu tidak menyerang dinding, melainkan memotong parit. Boom! Pedang 7 pembunuh turun, seolah memutuskan parit dengan satu tebasan. Energi pedang yang menakutkan praktis langsung menghancurkan seluruh parit. Sungai tentu saja tidak akan benar-benar pecah, tetapi jurang selebar 10 meter tertinggal di kedua sisi, miring ke parit. Chen Xin masih belum selesai. Bayangan pedang itu melintas berulang kali di udara, dan seluruhnya ada 13 luka yang mengenai parit, meninggalkan jurang yang sama besarnya. Setiap jurang seperti lereng, menyebar ke dalam air. Peringkat 97 kekuatan judul Douluo ditampilkan. 13 luka yang mengerikan ini tidak kalah menakutkan dari 4 lemparan Trisula Tang San. 5 judul Kekaisaran Roh Douluo di dinding menarik napas dingin. Mereka saat ini adalah orang-orang di Jialing Pass yang paling dekat dengan kekuatan Sword Douluo, dan secara alami juga merasakan serangan Sword Douluo yang paling dalam. Mereka bertanya pada diri sendiri siapa di antara mereka yang bisa memblokir serangan Sword Douluo. Dan juga lebih bahagia karena mereka tidak mengikuti perintah Huliena untuk bertarung di luar tembok sebelumnya. Setelah 13 luka itu, pedang 7 pembunuh berubah kembali ke bentuk aslinya dan kembali ke tangan pedang Douluo. Wajahnya juga tampak agak pucat, sedikit terengah-engah saat dia memegang pedang. Pada saat yang sama ketika dia mengembalikan pedang, Tang San melemparkan Seagot Trident-nya untuk kelima kalinya. Hanya saja kali ini tindakannya mengejutkan bahkan orang-orang di sisinya. Trisula tidak dilemparkan ke dinding, melainkan ke udara. Bila menghadap ke atas, poros menghadap ke bawah, jatuh langsung ke parit dengan percikan. Ekspresi Tang San sedikit mencibir. Mendorong 3 jari tengah tangan kanannya ke tanda Seagot Trident di dahinya, semua energinya langsung naik ke puncak. Bahkan Tang San sendiri tidak menyangka pertempuran hari ini berjalan begitu lancar, tanpa hambatan yang dia bayangkan. Tentara Kekaisaran Roh hanya menunggu dengan tenang,
bahkan tidak mengirim Master Roh untuk menghadapi serangan itu. Melemparkan lengan kanannya, 3 jari yang sebelumnya dia tekan ke dahinya diarahkan ke parit. Sinar cahaya keemasan yang sangat kental langsung meletus, langsung menembak ke dalam air pada posisi seagot trident baru saja jatuh. Begitu cahaya keemasan memasuki air, bayangan emas besar muncul di belakang Tang San. Aura bermartabat yang membuat Master Roh di dinding dan juga orang-orang di dekatnya merasa takut. Setiap orang memiliki perasaan yang aneh. Di mata mereka, meskipun Tang San masih berdiri di tepi pantai, saat ini dia tampaknya telah menyatu dengan parit, atau lebih tepatnya, parit itu telah menyatu dengannya. Mungkin itu karena percikan yang tak terhitung jumlahnya dari 13 luka Sword Do Uluo yang membuat parit tampak mendidih. Tetapi pada saat ini keheningan yang sangat menjulang turun. Membeku seperti cermin. Riak aneh menyebar, bukan riak air, tetapi riak cahaya, gelombang cahaya keemasan. Dan saat berikutnya, ketika Juliana menatap ke bawah dari dinding, secara mengejutkan, dia melihat seluruh bagian Jialing Pass benar-benar berubah menjadi emas. Tang San mengejek dengan suara yang hanya bisa didengar oleh rekan-rekannya. Bahkan jika aku masih bukan seagot, bukankah gila mencoba menghentikan pasukanku dengan air? Saat kata-katanya jatuh, dia menarik dengan lengan kanannya, sinar cahaya keemasan keluar dari air. Seagot trident yang jatuh ke air sebelum memancarkan warna emas ilahinya saat ia naik langsung ke udara. Cahaya seagot yang meletus dari dahi Tang San tiba-tiba berubah, dari garis lurus sebelumnya menjadi riak melingkar, diam-diam menyebar. Hati seagot di bawah bilah seagot trident mekar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Tang San menunjuk ke depan dengan tangan kanannya, tepat di atas tembok Jialing Pass, dan bilah-bilah trisulanya sama-sama menunjuk ke atas tembok. Menabrak, di bawah tatapan kaget semua orang, air keemasan di parit sebenarnya langsung melonjak di bawah pengaruh cahaya itu. Langsung naik tinggi, naik ke udara. Kembali ke Pulau Seagot, penjaga 7 pilar suci Seagot, Do Uluo pernah mengandalkan kekuatan pilar suci untuk mengendalikan semua air di laut di dalam laut. Apa yang dikendalikan Tang San sekarang adalah trident Seagot yang sebenarnya, dan kekuatannya sendiri juga melampaui para penjaga itu. Meskipun dia mengendalikan parit yang begitu lebar, tetapi sebenarnya tidak terlalu luas, itu tidak terlalu sulit baginya sebagai kandidat Seagot. Seagot adalah dewa dengan kekuatan untuk mengendalikan energi semua air, dan air di parit tetap air. Dibandingkan dengan luasnya laut, itu sebenarnya tidak signifikan. Ini juga alasan mengapa Tang San begitu mengejek ketika dia melihat Kekaisaran Roh mencoba bertahan dengan parit. Mencoba menggunakan air untuk memblokir kandidat Seagot, bukankah itu konyol? Semua air di parit naik sepenuhnya ke udara, sedemikian rupa sehingga bahkan sebagian besar uap air di lumpur di bagian bawah diekstraksi. Seagot trident tiba-tiba menunjuk ke depan, dan air parit di udara langsung berubah menjadi gelombang mengamuk yang melonjak ke arah dinding. Apa yang digunakan Tang San adalah kemampuan kontrol air Seagot trident, serta kemampuan Fast Siragging Wave dari hati Seagot. Kemampuan menyerang kelompok. Meskipun sungai yang sekarang dikendalikannya agak besar, dan menyebarkan kekuatan serangan dari kemampuan ini, tanpa diragukan lagi, itu masih menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Semua air di parit membanjiri Jialing Pass hampir dalam sekejap. Meskipun ada banyak Master Roh tingkat tinggi di atas tembok, mereka sudah takut pada Tang San, dan dengan gelombang emas yang menakutkan di depan mereka, setiap orang hanya bisa mengatur pertahanan mereka sendiri, pada dasarnya bahkan tidak memikirkannya. Hemat kekuatan untuk memblokir seluruh gelombang. Semua ini terlalu mendadak. Gelombang raksasa memenuhi langit. Sejumlah besar tentara biasa langsung disapu bersih dari tembok Jialing Pass, terlempar ke celah itu. Faktanya, tembok itu tingginya hampir 100 meter, dan jatuh dari ketinggian seperti itu, ditambah dampak dari air, langsung menyebabkan kerugian besar bagi para prajurit biasa itu. Dan dengan Tang San memusatkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan air untuk menyerang balista yang mengancam itu. Setelah gelombang berlalu, lebih dari sepertiga hancur. Saat Juliana menggunakan kemampuan roh untuk menahan gelombang air, otaknya benar-benar kosong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Pertama kali dia memimpin pertempuran skala besar. Menghadapi kekuatan menakutkan yang diungkapkan Tang San, serta jutaan tentara yang menyerbu, parit tiba-tiba naik ke udara dan menyerang. Semuanya membuatnya hampir runtuh. Kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru meledak, dan Tang San melayang ke udara. Menangkap Seagot trident, dia langsung menuju ke Jialing Pass, berteriak, membunuh. Pasukan Kekaisaran Surga Dou yang sedang mengisi dipercepat sekali lagi. Melihat ke bawah dari atas, tentara melemparkan diri ke Jialing Pass bahkan lebih lugas daripada yang baru saja dilakukan oleh air parit.
Di dinding sekarang, bahkan tidak ada orang yang mengontrol balista. Temui si musuh, teriak Juliana. Ini juga satu-satunya perintah yang bisa dia berikan. Dibandingkan dengan teriakan Tang San yang dipenuhi dengan niat membunuh, suaranya tampak sangat lemah. Tang San tidak terburu-buru untuk menagih Jialing Pass. Bagaimanapun, masih ada sejumlah besar kekuatan kekaisaran roh di sana. Dia hanya dengan dingin memandang rendah kekacauan di dalam dari udara. Dia tidak bisa menahan hatinya agar tidak semakin panas. Pertempuran untuk membalas dendam sudah dimulai. Kekaisaran roh akhirnya akan membayar harga untuk semua yang telah mereka lakukan. Segera, pasukan Heaven Dou Imperial Army tiba. Papan yang dibawa di punggung para prajurit yang menyerang paling depan akhirnya menunjukkan kegunaannya. Satu demi satu papan dilemparkan ke dalam parit yang kosong, dan mereka bergegas turun di sepanjang luka yang dibuat pedang Dou Luo, dan kemudian memanjat ke tepi seberang, dengan liar berlari menuju Jialing Pass. Dengan raja seperti Dewa Lan Hao di udara, setiap mata prajurit dipenuhi dengan suasana hati yang fanatik. Domain Death God berwarna merah dan putih turun dari atas, mencakup jangkauan yang sangat luas. Itu tidak berpengaruh pada Master Roh, tetapi pengaruhnya pada prajurit biasa sangat besar. Prajurit Kekaisaran Roh yang awalnya sudah panik berubah menjadi lebih panik di domain Dewa Kematian, dan prajurit Kekaisaran Surga Dou yang awalnya memiliki keunggulan dalam moral menjadi semakin kuat. Dalam domain Death God, mereka bahkan lupa tentang kematian dan rasa sakit, hanya pembantaian tak berujung yang tersisa. 5 judul Dou Luo di belakang Juliana telah melepaskan semangat mereka, tetapi ketika mereka melihat Tang San melayang di udara, tidak ada yang berpikir untuk menyerang. Mereka hanya menonton dalam diam, mata mereka bingung. Jika kamu tidak bertindak, Jialing Pass sudah selesai. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menghentikan Tang San. Dengan dia di sini, pertahanan kita akan runtuh. Juliana sekarang hampir histeris, meneriakkan judul Dou Luo seolah-olah gila. 5 judul Dou Luo saling memandang, sejenak juga bingung harus berbuat apa. Hari itu mereka tidak bisa menang ketika mereka memiliki lebih banyak orang, dan kemudian mereka bahkan dipimpin oleh Bibi Dong. Sekarang mereka baru berusia 5 tahun, apakah mereka benar-benar akan mempertaruhkan nyawa mereka? Berkultivasi ke tingkat judul Dou Luo sangat sulit, siapa yang mau mengambil risiko? Dia benar, ini perintah. Keluar sana. Sebuah suara serak bergema. Ekspresi 5 judul Dou Luo berubah ketika mereka berbalik untuk melihat, hanya untuk menemukan Bibi Dong pucat tiba di dinding. Tapi, sebelum judul Dou Luo bisa melaksanakan perintah Bibi Dong, lawan mereka sudah mendarat di dinding. Kekuatan yang menyertai Tang San semuanya menerkam dinding Jialing Pass. Mereka yang memiliki kemampuan terbang sendiri menggunakannya, dan mereka yang tidak bergantung pada sosis jamur terbang Oscar untuk memanjat dinding, lebih dari 10 kekuatan mengisi sekaligus. Pada saat ini, judul Dou Luo itu akhirnya juga mengerti bahwa jika mereka masih tidak bertindak, maka akhirnya mungkin akan lebih menyedihkan. Kelimanya meraung pada saat yang sama, melepaskan kemampuan roh mereka dan menyerang. Ketika musuh yang dibenci bertemu, mereka akan semakin marah. Satu sisi hanya memiliki 5 kekuatan tingkat puncak, tetapi memiliki sejumlah besar Master Roh peringkat 70 dan 80 sebagai pendukung, 10 sesuatu di sisi lain hampir semua kekuatan tingkat puncak, dan bahkan Tang San dengan kekuatan untuk bersaing dengan puncak Dou Luo. Karena kedua belah pihak baru saja bertabrakan, bunga api berterbangan kemana-mana. Poison Dou Luo sekali lagi menemukan musuh lamanya, Blowfish Dou Luo yang membalasnya. Dia tidak percaya dia tidak bisa mengalahkan orang ini. Pedang 7 pembunuh pedang Dou Luo menyapu lingkaran, secara langsung membatasi 2 judul Dou Luo musuh. Bone Dou Luo tertawa terbahak-bahak, juga menemukan 2. Dengan dukungan penuh Ning Fengzi, meskipun mereka berdua 1 lawan 2, mereka tetap tidak dirugikan. 5 judul Dou Luo musuh langsung diblokir. Kemampuan dukungan Ning Rongrong dilepaskan, Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Ju Zhuqing, Xiao Wu, Flender, dan Liu Erlong memblokir peringkat 70 dan 8 Master Roh dengan dukungannya. Kemampuan roh yang mempesona menjadikan puncak Jialing Pass dalam cahaya yang indah. Tang San dan Grandmaster menghadapi Bibi Dong dan Juliana yang menjaga di depannya. Keduanya adalah sepasang master dan murid. Tang San memegang seagot trident dan berdiri di depan dan di samping Grandmaster, menatap tajam ke Bibi Dong. Melihat Bibi Dong, dia tidak bisa tidak mengingat orang tuanya, mengingat Daming dan Erming yang sudah meninggal. Juliana memblokir di depan Bibi Dong tanpa menunjukkan niat mundur sedikit pun. Tatapannya tertuju pada Tang San, suasana hatinya yang kompleks, tetapi bahkan lebih mantap. Wajah Bibi Dong pucat,
Mata yang biasanya memancarkan kekuatan agak hilang saat dia menatap Grandmaster. Cedera pada jiwanya membuat semuanya tampak agak lemah. Mengapa? Mata Grandmaster diwarnai merah, tinjunya mengepal erat, ekspresinya bahkan lebih kompleks daripada Juliana saat dia bertanya kepada Bibi Dong. Dia sudah lama ingin menanyakan satu pertanyaan ini kepada Bibi Dong. Tapi baru sekarang dia bisa menanyakannya ke wajahnya. Bibi Dong tersenyum dengan senyuman yang membuat orang-orang berdiri. Tentu saja itu untukmu. Apakah Anda lupa bagaimana keluarga Anda menindas Anda? Mereka membencimu, bahkan mendorongmu keluar dari klan. Anda harus berterima kasih kepada saya. Saya membantu Anda membunuh semua orang yang menganiaya Anda. Liu Erlong juga harus berterima kasih padaku. Tanpa keluarga Anda menghalanginya, tidak bisakah Anda bersama tanpa ada yang menghentikannya? Omong kosong. Tidak peduli bagaimana saya diperlakukan, itu adalah klan yang memberi saya kehidupan. Saya akan selalu menjadi putra klan Naga Tiran Petir Biru. Mata Grandmaster menyala, berbicara dengan marah. Bibi Dong masih tersenyum, senyumnya semakin sedih, dan bahkan beberapa ejekan aneh. Lalu apa? Bagaimanapun, klan Naga Tiran Biru Petir sudah habis terbakar. Apa gunanya membicarakannya? Konyol, benar-benar konyol. Haha, hahaha. Kamu gila. Grandmaster meraung. Wajah Bibi Dong dingin. Melihat Grandmaster, matanya tiba-tiba berubah agak aneh, bahkan sedikit gila. Ya, aku gila, aku gila. Mengapa? Aku ingin balas dendam pada semua orang di dunia ini. Saya akan menjadi orang paling jahat di benua Douluo. Setiap kehidupan di dunia ini jahat, masing-masing. Tidak peduli bagaimana Anda melihat saya sudah melakukan apa yang telah saya lakukan. Semua kejahatan dilakukan oleh saya. Tapi jadi apa? Saya mendengar Anda adalah pengajar negara kerajaan surga Do sekarang. Xiao Gang, jangan khawatir. Setelah aku menghancurkan Heaven Do Empire, bagaimana kalau aku membiarkanmu menjadi raja? Datang. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Lalu datang dan bunuh aku. Juliana dengan keras menjaga Bibi Dong, menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depannya. Guru, jangan. Aku pasti akan melindungimu. Tang San, jika kamu ingin membunuh guruku, kamu harus melewati mayatku dulu. Bibi Dong menatap kosong, gadis bodoh, kamu benar-benar bodoh. Jangan bilang kamu pikir aku tidak bisa melihatmu seperti anak ini. Mendengar Bibi Dong mengatakan ini, Tang San dan Juliana bergetar secara bersamaan, saling menatap. Tang San mengerutkan kening, Juliana agak heran dan takut. Grandmaster menatap kosong. Guru, saya tidak. Juliana bergegas menjelaskan. Bibi Dong tersenyum. Kali ini senyumnya sangat lembut. Perubahan suasana hati yang besar membuat orang merasa takut. Gadis bodoh, gurumu berpengalaman. Aku bisa melihat banyak dari caramu memandangnya. Saat itu saya melihat seorang pria dengan mata yang persis seperti itu, hanya satu orang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ya, Tang San benar-benar sangat luar biasa. Saya berpura-pura sebagai seorang jenius, tetapi dia bahkan lebih berbakat dari saya. Anda memiliki mata yang bagus. Sayangnya, Anda adalah murid saya. Apakah ada perbedaan antara Anda dan dia dengan saya dan Xiao Gang? Bahkan jika Anda setuju, apakah dia menginginkan Anda? Kami berdua wanita tanpa siapapun. Guru? Dua tetes air mata bening berguling jatuh dari mata indah Juliana, tidak lagi mampu menahan emosi di hatinya dengan paksa. Tapi dia masih menjaga dengan teguh di depan Bibi Dong. Tang San menghela nafas dalam-dalam, perlahan mengangkat seagot trident, menghadap Juliana. Minggir, aku tidak ingin melawanmu. Anda sekarang harus berapa banyak yang telah dilakukan Bibi Dong. Dia harus mati. Dengan kematiannya, dunia ini bisa damai. Tidak peduli apa, dia adalah guruku. Juliana tampak tertekan pada Tang San. Dari mata Tang San dia juga bisa melihat bahwa pria ini paling mengasihaninya. Tidak ada cinta. Ketika dia mendengarkan gurunya berbicara barusan, dia bahkan menoleh untuk melihat Xiao Wu. Dan ekspresinya pada saat itu adalah semua yang dia dambakan, tetapi tidak akan pernah bisa. Dia mengerti bahwa hati Tang San hanya memiliki ruang untuk Xiao Wu. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan. Bunuh aku jika kamu mau. Tapi tolong, biarkan tuanku pergi. Aku mohon, oke? Tang San tiba-tiba menutup matanya,
lalu dengan cepat membukanya lagi. Ekspresi sedih Juliana sebenarnya sedikit menggoyahkan hatinya. Faktanya, roh Juliana memiliki pesona alam yang luar biasa, dan sekarang diekspresikan dengan emosi yang sebenarnya. Itu bahkan lebih meyakinkan. Dengan mendengus dingin, Tang San dengan paksa mengeraskan hatinya. Langsung melangkah maju dengan kaki kanannya, tangan kirinya menepuk ke arah Juliana ringan seperti bulu, telapak tangannya langsung berubah warna giok. Menghadapi serangan Tang San, Juliana sebenarnya tidak menghindar atau mundur. Matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan yang pedih, serta rasa pelepasan. Meluruskan dadanya yang tinggi, dia langsung pergi menemuinya.